Halo, perkenalkan nama saya Nezandra Putri dengan NIM akhir 1020 dari kelas Q1 kelompok 2. Halo, aku Adila Putri Agustinirum dengan NIM 1025 dari kelas Q1 kelompok 2. Halo teman-teman, perkenalkan aku Sinta Firdana Ramadhani dengan NIM 1018 dari Q1 dan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Amusman Kailuhu dari Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan dengan NIM 241510801017 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Danuri Mani Pratama dengan NIM akhir 1035 Q1 kelompok 2. Cabai merupakan salah satu komoditas terpenting bagi masyarakat Indonesia. Tapi saat harga cabai turun, muncul banyak pertanyaan, siapa sih yang paling berdampak? Tengkulak atau petani? Yuk kita bahas bareng-bareng. Cabai, kecil tapi pedas. Satu bahan dapur yang tak pernah absen di meja makan masyarakat Indonesia. Tapi, tahukah Anda saat harga cabai jatuh, siapa yang paling menanggung pedihnya? Harga cabai yang murah mungkin terdengar menggembirakan bagi konsumen. Ibu rumah tangga tersenyum, pedagang makanan sedikit lega. Namun, di balik senyum itu ada tangis yang tak terlihat. Harga cabai ditentukan oleh banyak faktor. Yang pertama ada musim panen, yang kedua cuaca, yang ketiga ada distribusi, yang terakhir adalah permintaan pasar. Saat panen raya, produksi melimpah, tapi ketika permintaan tetap atau menurun, harga pun ikut turun. Di sisi lain, cuaca buruk juga bisa membuat harga naik karena pasokan semakin menipis. Petani berada di hulu sistem distribusi. Mereka menanggung biaya benih, pupuk, tenaga kerja, dan waktu. Tapi mereka tidak memiliki kendali atas harga jual. Ketika harga cabai jatuh, mereka tetap harus menjual karena cabai tidak bisa disimpan tanpa fasilitas penyimpanan yang memadai. Petani cabai, mereka adalah pihak yang paling terdampak. Saat harga anjlok, ongkos produksi tak sebanding dengan hasil panen. Benih, pupuk, tenaga kerja, semua tetap harus terbayar. Tapi hasil jual tak cukup untuk mengganti modal. Namun, petani seringkali tak punya pilihan. Mereka hanya bisa menjual kepada satu pihak, yaitu tengkulak atau pengepul, yang menjadi pengatur harga di banyak sentra produksi. Saat cabai melimpah, harga ditekan, petani dipaksa menjual murah karena tak ada fasilitas penyimpanan, apalagi akses ke pasar besar. Sementara itu di pasar kota, harga cabai tetap bisa tinggi. Selisih harga antara tangan petani dan konsumen bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Siapa yang menikmati untungnya? Jelas bukan petani. Para tengkulak menyimpan cabai dalam cold storage, menahan pasokan lalu menjual saat harga naik. Permainan ini menciptakan fluktuasi harga cabai yang ekstrim di pasar. Kadang disebut harga cabai seperti harga emas. Namun, petani tetap di posisi lemah. Tanpa akses ke informasi pasar, teknologi pasca panen, dan dukungan koperasi, mereka terus terjebak dalam lingkaran ketergantungan. Tapi harapan itu belum padam. Kini sebagian petani membentuk koperasi, menjual langsung ke pasar atau lewat platform digital. Mereka sadar kunci kesejahteraan bukan hanya di tanah, tapi juga di kendali atas distribusi harga. Cabai itu pedas, benar. Tapi jauh lebih pedas adalah kenyataan hidup petani ketika harga dikendalikan oleh segelintir tangan. Kini saatnya mengubah cerita dari permainan harga menjadi kedaulatan petani, dari pasrah menjadi mandiri, karena setiap tetes keringat petani pantas dihargai setara dengan hasil yang mereka beri. Di balik harga cabai yang murah, terdapat juga permasalahan ketergantungan struktural
pada petani, yang dimana pada saat proses distribusi tradisional yang tidak berpihak pada mereka. Mungkin bila dengan adanya penampungan dengan hasil panen yang sudah diperoleh oleh petani, dapat menambah nilai jual suatu produk cabai dengan dikelola menggunakan sistem untuk mengubahnya ke jadi cabai kering ataupun menjadi sambal yang terbuat dari cabai. Secara umum, petani adalah pihak yang paling rentan. Mereka tidak bisa menunda penjualan, tidak punya daya tawar, dan modal mereka terbatas. Tengkulak bisa rugi, tapi mereka lebih fleksibel dalam strategi. Artinya, ketika harga murah, petani hampir pasti merugi. Fluktuasi harga adalah bagian dari sistem pasar. Tetapi dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa mendorong sistem distribusi menjadi lebih adil, di mana petani mendapatkan harga yang layak dan konsumen bisa membeli dengan harga yang wajar. Sayangnya belum ada sistem yang benar-benar melindungi petani dari fluktuasi harga tersebut. Tanpa perlindungan, petani kita jadi taruhan.